Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya dengan Ardina Oktavia. Saat ini saya sebagai staf Customer Engagement di RSIA Bunda Jakarta. Tentunya di sini pun yang akan saya tampilkan mengenai kelas empasinya Dokter Tiwi. Dan di sini pun bunda-bunda semuanya akan kita tanya jawab dulu mengenai pretestnya Dokter Tiwi nih sebelum nanti Bunda, kita akan berdiskusi banyak dengan Dokter Tiwi, tapi sebelum itu kita harus pretest dulu. Mungkin tadi beberapa Bunda juga sudah banyak yang menjawab benar atau salah mengenai pretest ini, tapi jangan khawatir, benar salah itu nanti akan kita bahas. Jadi, untuk Bunda-Bunda yang semuanya sudah berada di Zoom ini, harap saksikan dulu untuk pretest kali ini yang akan saya kupas tuntas habis. Ada 5 pertanyaan yang tadi sudah Bunda jelaskan juga ya. Jadi di sini pun Dini akan menjelaskan nih, kenapa sih jawabannya ini, kenapa sih jawabannya itu. Jadi tetap di sini kita akan membahas mengenai pretest Dokter Tiwi. Oke. Untuk yang pertama tadi saya sudah dapat dari Bunda ini sudah banyak ya, jadi pilihlah salah satu pertanyaan di bawah ini, di mana kita pun akan mempelajari mengenai yang pertama, yaitu 1.000 hari pertama sangat penting pada anak sampai usia berapa anak, terutama masa tumbuh kembang anak paling penting. Pasti masa tumbuh kembang anak paling penting, Bunda semuanya tahu, itu ada di 1.000 hari pertama. Nah, jadi untuk yang jawabnya 6 bulan, itu sudah betul, karena 1.000 hari pertama tentu di 6 bulan. Menjawab 1 tahun pun itu juga betul, karena 1 tahun makanan itu sudah mulai masuk, 60% nutrisi itu pasti akan masuk ke otak. Dan apalagi di 2 tahun, karena 1.000 hari pertama itu sampai dengan 2 tahun. Dan jawabannya adalah D, semuanya betul. Jadi kalau misalkan Bunda semuanya menjawab D, berarti Bunda ini udah dapet 1.000 hari pertama yang penting pada usia tumbuh kembang anak Bunda. Oke, untuk di nomor 2, pertumbuhan bayi atau anak paling cepat terjadi pada, ini jawabannya gampang banget Bunda. Jadi baik 3 bulan pertama itu sekitar 20 sampai 40 gram per hari. Lalu setelah 6 bulan karena itu pemberian empasi harus baik. Jawabannya adalah C. Kedua pilihan di atas betul. Next kita ke nomor 3. Untuk nomor 3, grafik berat badan menurut usia dari WHO yang harus diperhatikan adalah, ini harus diperhatikan dua-duanya karena baik garis horizontal maupun garis vertikal itu harus selalu diperhatikan. Karena Bunda harus tahu nih, kalau garis horizontal itu mendatar. Itu untuk usia anak. Jadi dari 0 hari anak Bunda lahir, itu kita udah harus tahu berat badan anak lahir Bunda itu berapa. Itulah yang namanya garis horizontal. Kalau garis vertikal, itu nanti setiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu pasti akan tahu berapa kenaikan berat badannya. Jadi kalau misalkan tadi saya sudah menunjukkan grafik ya Bun, untuk grafik berat badan itu sebenarnya kita tidak perlu sedikit sulit ya, karena grafik berat badan sudah terplot dengan baik di grafik berat badan menurut usia dari WHO. Jadi kalau misalkan Bunda lihat nih, oh kenaikan berat badannya dari fase 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan stuck. Itu harus hati-hati karena resiko stunting untuk anak itu pasti akan ada. Makanya kita di sini ada yang namanya empati, ada yang namanya memberikan ASI eksklusif, itu wajib banget untuk Bunda dalam memberikan nutrisi kepada anak-anak Bunda. Jadi yang harus diperhatikan adalah 2 garis itu. Garis horizontal baik garis vertikal. Untuk yang namanya grafik berat badan, Bunda juga harus paham ya grafik berat badan kita tuh seperti apa sih. Karena kalau untuk grafik berat badan, kita tuh punya yang warna pink itu untuk bayi-bayi perempuan. Dan warna biru itu untuk bayi yang laki-laki. Jadi nggak usah khawatir nih grafik berat badannya gimana, dokter kita kurang paham. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti kurang paham mengenai grafik berat badan, ini gampang banget. Grafik berat badan ini
bisa terlihat ya, ini yang pink adalah grafik berat badan untuk perempuan. Nah, kalau misalkan kita punya yang yang biru ini adalah grafik berat badan untuk laki-laki. Ya, oke. Jadi grafik berat badan menurut usia dari WHO yang harus diperhatikan adalah C. Salah ya. Yang harus diperhatikan adalah D. Pilihan 1 dan 2 keduanya betul. Jadi baik garis horizontal dan garis vertikal itu harus diperhatikan oleh Bunda semuanya. Oke. Next kita pertanyaan keempat. Ini adalah pertanyaan yang sangat bisa dibilang membuat Bunda-bunda ini bingung. Apa sih sebenarnya jawabannya? Nah, yang keempat adalah makanan pendamping ASI eksklusif. Jadi pada bayi ASI eksklusif nih, yang pertama dikenalkan nih apa? Apakah buah? Menu tunggal? Menu tunggal itu maksudnya gini, Bun. Jadi misalkan Bunda bikin kentang, menu tunggal hanya kentangnya saja. Menu 4 bintang nih yang selalu terngiang-ngiang oleh para ibu-ibu Indonesia, menu 4 bintang, menu 4 bintang. Tapi lagi-lagi yang paling baik adalah menu lengkap yang utama terdiri dari karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Karena apa? Karena kalau misalkan bayi ASI eksklusif, itu dia sudah diberikan berbagai macam rasa. Rangsangan itu sudah diberikan dari ASI ibunya. Jadi mau dia rasa manis, mau dia rasa asin, mau dia rasa asam, itu pasti sudah ada pada bayi ASI eksklusif. Makanya kita harus memberikan apa? Menu lengkap yang terdiri dari karbohidrat, boleh nasi, kentang, apapun itu karbohidrat, lalu dicampur protein hewani dan lemak. Kalau misalkan Bunda mau berpikiran, gimana caranya untuk cari lemak? Di protein hewani itu banyak lemaknya Bunda. Jadi pakai itu saja. Kalau Bunda mau cari rasa manis, Bunda tumis bawang bombay, ya. Nanti setelah ditumis bawang bombay itu menghasilkan rasa manis. Nah, kalau misalkan Bunda mau cari rasa asin, Bunda tumis bawang putih, itu menghasilkan rasa asin. Terkadang kalau kita belum mencoba, kita belum tahu nih, apa sih sebenarnya yang bayi kita butuhkan. Tapi kalau kita sudah mencoba, yang bayi kita butuhkan itu semuanya sama. Apa yang Bunda makan, pasti bayi Bunda juga ikutan makan. Jadi kalau bayi yang ASI eksklusif, yang pertama kali dikenalkan, jangan buah. Jangan menu tunggal dan jangan menu 4 bintang. Pastikan menu lengkap yang utama terdiri dari karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Oke, sekarang kita lanjut di pertanyaan terakhir. Di pertanyaan terakhir ini lebih mudah karena kadang-kadang kita suka dengar nih, bayi saya kurang zat besinya nih. Kenapa sih? Nah, Bunda nggak perlu takut, karena kalau misalkan nih, zat besi pada empasi yang sangat diperlukan pada bayi eksklusif terdapat pada, itu dapat ada contekan di situ. Jadi ada dari hati ayam dan daging sapi. Dua ini termasuk yang sangat banyak kandungan zat besinya. Jadi empasi yang sangat diperlukan pada bayi ASI eksklusif terdapat pada D, hati ayam, dan daging sapi. Ini harus selalu Bunda kerjakan ya. Jadi kalau misalnya mau empasinya bagus, apa yang dimakan ibunya dituangkan juga kepada bayinya. Pasti anak-anak yang doyan makan itu berasal dari bundanya yang doyan makan juga. Jadi harus ya untuk menu yang tadi sudah saya utarakan kemarin, yang tadi ya, bukan kemarin ya, yang tadi saya sudah utarakan. Ada apa? Menu tunggal tidak boleh. Menu 4 bintang boleh sih, tapi yang lebih baik dan lebih bagus menu yang ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, dan lemak. Oke, untuk pretesnya sudah jelas semuanya. Semoga dari pretest ini Bunda semuanya diberikan keterbukaan wawasan bahwa, oh ternyata begini ya empasi. Jadi kita akan lanjut kepada diskusi dengan Dokter Tiwi, tapi nanti kita tunggu Dokter Tiwi setelah ini. Oke, terima kasih Bunda semuanya. Selamat malam.